Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, bertemu lagi dengan saya Pak Marjono dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian baik-baik saja, bukan? Baiklah, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk lebih jelasnya ikutilah penjelasan berikut ini. Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. KD 3.9 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. KD 3.10 membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku fiksi dan non-fiksi. 1. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita imajinatif yang dibuat untuk menghibur pembaca. Contohnya, buku kumpulan dongeng, kumpulan cerpen, novel, dan naskah drama. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta dan informasi. Jadi, buku non-fiksi merupakan buku yang bukan bersifat imajinatif. Contoh buku non-fiksi adalah buku pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan lain-lain. Unsur-unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 1. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu fiksi dari dalam atau dari fiksi itu sendiri. 2. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun atau memengaruhi suatu fiksi dari luar fiksi itu sendiri. 1. Unsur intrinsik meliputi A. Tema, yaitu inti yang menjadi landasan cerita fiksi. Contohnya fiksi yang bertema persahabatan, perjuangan, atau kehidupan siswa SMP. B. Alur atau plot, yaitu jalinan cerita yang dimulai dari perkenalan, konflik, klimaks, peleraian, penyelesaian. Alur dapat berupa alur maju, alur mundur, dan campuran. C. Amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Contohnya, sebuah fiksi dapat berisi amanat, sayangilah orang tuamu. D. Sudut pandang pengarang, yaitu posisi penulis dalam karyanya. Seorang penulis dapat berposisi menjadi tokoh utama dengan menggunakan kata ganti aku, atau berposisi berada di luar tokoh menggunakan kata dia. E. Latar merupakan waktu, tempat, dan suasana yang tampak pada cerita. Contohnya, sebuah cerita dapat berlatar tempat lapangan, waktunya siang hari, dan suasananya panas. F. Tokoh atau penokohan, yaitu pelaku dalam cerita. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dapat dibagi menjadi tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berarti jahat, dan biasanya tidak disukai oleh pembaca. Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berarti baik dan biasanya disukai pembaca. Berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. G. Gaya bahasa, yaitu cara penulis menyajikan karyanya. Contohnya ada cerita yang disajikan dengan bahasa sehari-hari dan ada juga yang disajikan dengan bahasa baku. 2. Unsur ekstrinsik karya sastra. Umumnya, unsur ekstrinsik buku fiksi meliputi 1. Latar belakang pengarang. 2. Keadaan sosial. 3. Unsur historis atau kesejarahan pengarang. 4. Unsur budaya. 5. Unsur politik. Unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur dalam buku non-fiksi antara lain informasi atau pengetahuan
yang disajikan melalui uraian materi, grafik, tabel, dan bagan. Nah, sekarang sudah jelas bukan apa itu pengertian buku fiksi, buku non-fiksi, unsur-unsur buku fiksi, unsur-unsur buku non-fiksi, cara membuat peta konsep atau sinopsis buku fiksi maupun buku non-fiksi. Nah, coba kalian nanti di rumah mencari contoh sebuah buku fiksi dan sebuah buku non-fiksi, kemudian dibaca. Setelah itu coba kalian buat sinopsisnya. Oke, sampai bertemu lagi dengan saya Pak Marjono dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang lebih menarik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.